Jadi balik lagi sama gue di sini. Kali ini gue bakalan melanjutkan series SNBT. Itu season pertama. Kedua sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa gue tidak menghitung video season yang pertama banget. Anggap aja itu season 0 lah. Jadi sekarang adalah bagian pengetahuan kuantitatif gitu. Jadi kuantitatif ini lebih ke angka kayak gitu kan, tapi penalarannya itu sama dengan KPU yang kemarin, jadi itu masih easy peasy gitu. Kalau di SMA itu ada matematika wajib dan matematika peminatan. Nah ini itu matematika wajibnya gitu, jadi jangan khawatir gua nggak pernah belajar ini, gua nggak pernah belajar ini, nggak ada. Kalian sudah belajarin itu, atau kalian kelupaan, atau mungkin ada pihak lain yang kelupaan gitu ya. Jadi langsung saja ke soal nomor 1, Hana Tursit. Nah di soal nomor 1 ini tentu sangat mudah bukan gitu. Kita itu hanya mengoperasikan gitu. Ini adalah pengenalan simbol yang nantinya mungkin akan dipelajari saat kuliah kayak gitu. Nggak hanya di matematika, simbol itu banyak banget. Di ekonomi ada segala macam simbol itu. Jadi mempersingkat, kayak gitu ya. Oke. Langsung saja di sini. Yang pertama otomatis kita kerjakan yang ini dulu ya. Kita kerjakan yang itu dulu. Bentuknya seperti ini, 2 segitiga ke bawah 1. Nah, perhitungannya seperti ini ya. Jadi 2 kali dengan 2 yaitu ini X-nya, Y-nya adalah 1 gitu ya. Hasilnya 4. Oke. Selanjutnya setelah itu kita gabungkan menjadi 3 segitiga normal dengan 4 gitu ya, dengan hasilnya ini. Selanjutnya kita gimana pengoperasiannya ya, ini X, Y plus X. Nah, X-nya adalah 3, kalikan dengan 4. Gue tandain di sini X-nya, ini Y-nya, terus ditambah dengan 3 ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya 12 tambah 3 kan 15, kayak gitu. Ini perlu ditulis kah 12 plus 3? Oke, gitu ya, biar jelas gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita baca nih. Karena ini modelnya penalaran yang dengan angka-angka yang cukup mudah dihitung, makanya banyak banget bacaannya gitu ya. Jadi jangan terkejut, kadang ada di pengetahuan kuantitatif itu ada berparagraf-paragraf itu ada gitu. Jangan terkejut karena memang yang dibutuhkan adalah penalaran kayak gitu ya. Lanjut. A dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan sendirian dalam waktu 6 hari. Jadi ada nih pekerja A itu 6 hari. Terus ada B yang menyelesaikan pekerjaan sendirian dalam waktu 8 hari. Ini tuh menghasilkan satu hasil yang sama gitu ya. Tapi waktunya yang berbeda gitu. A dan B berencana menyelesaikan pekerjaan tersebut bersama-sama dengan upah 3.200.000. Oke. Kita keep dulu. Karena di bawahnya jika dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dibantu. Nah, berarti kan kerjasama dengan C juga gitu. Nah, C-nya itu memiliki waktu yang tidak diketahui. Nah, ketiga orang ini bekerja sama 3 hari. Nah, 3 hari dengan upah 3.200.000. 3.200.000 itu bukan satu orang ya, tapi 3 orang. Karena yang dihitung adalah hasilnya, yaitu satu hasil yang sama, kayak gitu ya. Lanjut. Oke, upah yang akan diterima oleh C. Mau tidak mau kita harus menghitung bagian C-nya ini waktunya berapa gitu. Jadi waktu kerja sama. Nah, ini kalian tahu kan tips waktu kerja sama itu W, terus di sini A plus B, A kali B gitu kan. Ingat nggak? Nah, tips ini tidak akan berlaku dengan case 3 orang. Waktu kerja sama itu nggak akan berlaku. Makanya gue sering banget mengingatkan bahwa rumus aslinya itu adalah waktu kerjasama itu ya, satu waktu kerjasama itu hasilnya dari waktu-waktu kerjasama di 3 orang tersebut atau orang-orang yang berkontribusi. Jadi bagaimana sih rumus aslinya? Gue udah jelasin, ini ada materi bonus yaitu materi kerjasama. Ini adalah kecepatan kerja sama gitu ya. Ini KS, ini adalah kecepatan A.
Ini adalah kecepatan B dan ini adalah kecepatan C. Rumus kecepatan itu adalah hasil per waktu. Ya kan? Biasanya kalau di kendaraan itu kecepatan itu adalah jarak per waktu, gitu kan? JWK biasanya kayak begini. Ini adalah konsep dasar gitu. Ya. Pada dasarnya J jarak itu adalah hasil dari pengerjaan suatu kendaraan yang memang berjalan, sedang berjalan gitu atau dioperasikan. Jadi seperti itu. Jadi konsep kerjasama itu adalah kecepatan yang ditotal dari orang-orang yang berkontribusi. Jadi yang bekerja di sini adalah si A, si B, dan si C. Makanya kecepatan dari A, B, C ini ditotal, hasilnya menjadi kecepatan kerjasama. Kayak gitu ya. Paham sampai situ? Paham. Jadi kalian harus paham dasarnya biar bisa menawar. Kayak gitu ya. Lanjut, ternyata di sini yang tidak diketahui itu yang ini. Yang ini diketahui yaitu 3. Terus yang WA itu 6, yang WB itu 8. Nah, menurut kalian bagaimana cara pengerjaannya? Penyamaan penyebut ini dulu kah atau dengan ini sekalian? Kalau menurut gua, biar lebih cepat, tiga-tiganya sekalian. Karena KPK-nya mudah di sini, yaitu 24 gitu ya. Kok bisa sih? Ya familiar saja gitu, angka 24. Buktinya 3 kali 8, 24. 6 kali berapa yang hasil 24? 4. Ya terdekat, nggak usah 6 kali 8 gitu, nggak usah ya, karena 3 ke 6 itu adalah kelipatan juga gitu. Jadi otomatis ini kan kelipatan 2, otomatis bisa 3 kali 8 ya, 24. Benar banget. Ya sudah, kita samakan, ini 24, ini 8, terus ini adalah 4, ini 24, dan ini 3, ini 24, ini 1 per WC gitu ya. Selanjutnya 1 per WC itu berarti kan 8 per 24 dikurangi 7 per 24. Ini kan 7 nih total. Dipindah ruaskan ke sini jadi negatif atau sama-sama dikurangkan dengan 7 per 24. Lanjut, hasilnya 1 per WC itu adalah 1 per 24. Atau ketika kita kalikan silang seperti ini, WC itu hasilnya 24 hari untuk satu hasil. Ya, untuk satu hasil pekerjaan. Nah, kita udah tahu 24 hari, kita tinggal hitung apa? Pendapatan upah si C. Upah si C dalam 3 hari. Upah si C dalam 3 hari berarti 3 per 24 dikalikan dengan 3.200.000. Nah, ini berarti ini 1, ini 8 kan? 32 bagi 8 kan 4 gitu. Ya udah 400.000. Jadi 3 hari 400.000 gitu. Nah, bagaimana penawaran lain yang gue maksudkan, yaitu misalkan upah si B. Berarti upah si B dalam 3 hari, waktunya berapa? 8, itu sama dengan, bentar dihitung, kita hitung sama-sama. Ini 1.200.000 dalam 3 hari gitu. Terus ada upah si A. Upah si A berarti yang paling banyak karena penyebutnya paling kecil atau paling cepat, dia nih yang paling cepat mengerjakan gitu. Jadi otomatis dia upahnya yang paling banyak gitu, yaitu 1.600.000. Karena ini 2 ya, bagi 2 ya, jadi 1.600.000. Di soal nomor 3 ini ada kata-kata peluang. Udah peluang aja nih susah nih gitu. Karena statistika itu kan memang basic ya. Promosi, jadi langsung saja. Dalam sebuah kotak terdapat ballpoint merah, biru, dan hijau. Jika sebuah ballpoint diambil secara acak, peluang oke, kita definisikan, kita tulis peluang ballpoint merah itu adalah 2 kali lebih besar dari peluang ballpoint biru. Oke, B. Dan 3 kali lebih besar dari hijau. Oke, jadi peluang merah itu 2 kali dari pulpen biru dan 3 kali dari pulpen hijau, peluang pulpen, sorry. Jika di dalam kotak tersebut terdapat 12, berarti jumlah ballpointnya itu adalah 12. Berapa jumlah total ballpoint dalam kotak gitu. Nah, gimana cara menghitungnya? Rumus peluang basic, ini basic banget. Rumus peluang itu adalah NA per NS. Benar banget. Ya, NA per NS
Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Menghitung NS-nya kan memang tidak diketahui. Terus kenapa dihitung? Kenapa dihitung padahal dia masuk ke rumus? Kita lihat. Kenapa dihitung padahal masuk ke rumus? Ketika gue buat seperti ini, apakah masuk? Nah, NS di sini dicoret gitu. Jadi sebenarnya ini peluang-peluang ini sama halnya dengan NM sama dengan 2 kali dari NB gitu ya. Terus NM sama dengan 3 kali NH gitu. Jadi otomatis ini kan rumus peluang A, ini rumus peluang B. Otomatis NB-nya itu adalah 12 bagi 2 yaitu 6. Otomatis NH-nya itu adalah 12 bagi 3 yaitu 4. Berarti NS-nya total keseluruhan yaitu dari NA plus NB plus NC gitu ya. Itu sama dengan 12 tambah 6 tambah 4 yaitu 22. Gampang ya? Gitu. Selanjutnya di nomor 4 gitu. Nomor 4 ini ada 3 ekor kucing membutuhkan waktu 10 menit untuk menghabiskan 3 ekor ikan. Biasanya gue nulisnya begini. 3 kucing dalam 10 menit itu menghabiskan 3 ikan. Nah, 3 ikan. Nah, setelah itu gue sederhanakan. Ini kan sama saja. Sama saja kalau 10 menit ini hanya kecepatan 1 ekor kucing memakan 1 ekor ikan gitu kan. Ya enggak? Ya sama-sama 10 menit gitu loh. Karena 1 kucing hanya menggarap 1 gitu loh. Paham enggak? Oke, coba kita baca soalnya. Berapa menit dibutuhkan 100 ekor kucing untuk 100 ekor ikan? Ya udah, masing-masing aja, pasangan masing-masing aja gitu. Jadi ya tetap 10 menit. Ya enggak sih? Ya penalarannya harus jalan gitu. Karena waktu ini nggak dibagi karena pembagian dari si pekerjanya dan hasilnya itu udah 1:1. Jadi kecepatannya itu sama 10 menit per ikan untuk per kucing, kecepatan kucing gitu. Oke, aman. Jadi kalau ini 100, ini kan perbandingannya 1:1 gitu loh. Nggak perlu dihitung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini ada balok dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Jika luas permukaan sisi berbeda masing-masing 4, 7, dan 63, berapa volume dari balok tersebut? Gitu. Kita nggak tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Tapi kita dapat hints di sini yaitu 63 sama 7. Bagaimana caranya? 63 sama 7 itu nanti jadinya pembagian. Gimana caranya ya? Gini. Jadi luas permukaan itu kan ada panjang kali lebar, ada panjang kali tinggi, ada lebar kali tinggi. Gitu. Ya. Kalian sebenarnya terserah mau menyamakan ke panjang atau ke tinggi gitu. Nah, di sini gue mau samakan ke panjang. Jadinya lebar per panjang seperti ini. Ini konstanta yang bakalan kita isi. Di sini ada tinggi per panjang seperti ini. Nah, gue mau entah 63-nya atau 7-nya kah, terserah ya. Gue mau, ini kan jadinya nanti ya. Ini jadinya nanti P kuadrat. Ini P kuadrat. Ini berapa gitu. Berapa yang bisa gue titik-titikin, yang bisa kita bagi. Oke, kita paham sampai situ. Ya sudah. Karena kita nggak tahu gambarnya, kita buat gampang saja. Kalian mau samakan ke lebar biar masuk akal atau ke tinggi nggak masalah ya. Gue buat L kali T-nya ini biar masuk akal menjadi 63. Alright, di sini 63. Berarti di sini at least ini 7 atau 4 gitu, terserah ya. Ini berarti 4, ini 7. Berarti di sini 4 kali 7. Benar? Gitu.
Misalkan kalau kalian di sini naruhnya sembarang gitu, maksudnya ya memang sembarang sih sebenarnya. Tapi kalau kalian naruhnya 63 kali 7 terus dibagi dengan 4 gitu ya. Dibagi dengan 4 itu kan nggak bisa dibagi. 63 bagi 4, kita coba cek deh. Di sini sisanya 23. Nggak bisa dibagi gitu loh, koma gitu hasilnya. Jadi kita menemukan hintsnya sendiri untuk mempermudah perhitungan kita, karena sekali lagi ini adalah kuantitatif ya. Jadi perhitungannya itu cenderung mudah karena penalarannya yang dihitung, yang dipikirkan gitu ya. Semuanya benalar sih. Oke. 63 bagi 7 di sini bisa nih dicoret, yaitu 9. Benar? 9. Jadinya di sini ada 4 ya, 4 P kuadrat sama dengan 9. Kuadrat itu kena ini nih, 4/9. P-nya sendiri menjadi 2/3. Ini loh, hasil yang tidak koma-koma itu mempermudah perhitungan. Jadi 4 bisa dikuadrat, 9 bisa dikuadratkan gitu ya, di akar kuadrat, maaf gitu. Jadi kita bisa langsung hitung L-nya berapa. L-nya adalah 4 per P, yaitu 2/3. Otomatis ini adalah hasilnya 2 kali 3, ini adalah 6 gitu. Selanjutnya kita hitung ke tinggi. Tingginya itu adalah 7/2/3. Udahlah, ini dikali saja 21/2 gitu. Maka volumenya 2/3 kali dengan 6 kali dengan 21/2. Ini kan panjang kali lebar kali tinggi. Udahlah, ini bisa dicoret, ini gampang banget ini. 7. Nah, 6 kali 7 berapa? 42 gitu. Jadi kalian tidak usah memusingkan perbandingan panjang lebar dan tingginya berapa gitu, karena yang ditanyakan bukan itu, volume. Andaikan nanti pertanyaannya itu ada panjang lebar dan tinggi, gue pasti menjamin ini ya, ada perbandingan antara panjang lebar dan tinggi gitu. Karena ini nggak dibandingkan, yang ditanya volume, jadi nggak penting-penting banget. Oke, begitu.